Langsung aja kita bedah taktik hari ini. Laga perempat final Piala Dunia antara Argentina dan Swiss yang berakhir 3-1 lewat perpanjangan waktu. Ini bukan cuma soal siapa yang nyetak gol ya, tapi gimana DNA juara itu bicara. Gimana mereka ngerespon tekanan tinggi dan ngehukum kesalahan sekecil apapun dari lawan. Angka 13. Laga ini jadi kali ke-13 buat Argentina harus main sampai babak perpanjangan waktu di sejarah Piala Dunia. Gila nggak tuh? Ini bukti konkret, mental turnamen mereka itu benar-benar di level yang berbeda. Di saat tim lain mulai kehabisan bensin dan emosi, Argentina justru kayak baru masuk ke zona nyaman mereka. Nah, di analisis kali ini, kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari gebrakan awal tim Tanggo, perlawanan alot dari Swiss, insiden kartu merah yang fatal, dominasi di perpanjangan waktu, sampai ujian raksasa yang udah nunggu mereka di semifinal. Oke, bagian pertama gebrakan awal Tanggo. Gimana mereka mengatur tempo sejak awal? Secara taktis, Argentina paham betul, ngasih ruang buat Swiss berkembang itu sama aja bunuh diri. Makanya mereka langsung gaspol sejak menit pertama. Dan boom! Di menit ke-10, Alexis McAllister sukses nanduk bola dari skema tendangan sudut yang super akurat. Ini gol Piala Dunia tercepat Argentina sejak gol Higuain di menit ke-8 lawan Belgia tahun 2014 lalu. Eksekusi set piece yang benar-benar sempurna bikin kiper Gregor Kobel harus mengut bola lebih cepat dari ekspektasinya. Tapi, tahu nggak apa yang paling menarik dari gol itu? Sosok pengumpannya? Ya siapa lagi kalau bukan Lionel Messi. Oke, rekor cetak gol beruntungnya di 9 laga memang putus di sini, tapi kontribusinya tetap mematikan kawan. Dengan umpan tadi, Messi sekarang ngoleksi 10 assist di Piala Dunia, ngelewatin rekor 8 assist milik sang dewa, Diego Maradona. Visi taktis Messi ini benar-benar tetap jadi fondasi absolut buat lini serang Argentina. Masuk ke fase kedua, perlawanan sengit Swiss. Gimana upaya mereka nembus garis pertahanan Argentina? Kita harus fair ya, sebelum kebobolan gol McAllister, Swiss ini belum pernah sekalipun tertinggal selama siklus Piala Dunia ini loh. Tapi skuad asuhan Murad Yakin ini nggak panik. Kelihatan banget ritme mereka perlahan mulai terbentuk. Puncaknya di menit 67. Ada kombinasi cakep banget di sisi kiri dari Ricardo Rodriguez, buka ruang buat Dandoye yang dengan cerdik menyelipkan bola di antara kakinya Emiliano Martinez. Finishing yang dingin banget buat ngeeksploitasi celah di kanan pertahanan Argentina. Ketangguhan lini belakang dan ngototnya lini tengah Swiss ini benar-benar patut diacungi jempol. High press yang mereka mainkan sukses maksa Martinez bikin beberapa penyelamatan krusial. Mereka benar-benar neken sang juara bertahan keluar dari zona nyamannya. Bikin laga ini jadi alot banget buat Argentina. Tapi ya namanya sepak bola level tinggi, satu kesalahan fatal aja bisa ngubah segalanya. Kita masuk ke bagian 3, bencana kartu merah Embolo. Ini dia titik balik utamanya. Di menit 72 terjadi momen yang benar-benar langka dan jujur aja konyol. Bril Embolo yang udah ngantongin kartu kuning malah nekat diving pas duel sama Leandro Paredes. Keputusan yang benar-benar gak masuk akal. Wasit ngecek VAR dan tanpa ragu kartu kuning kedua keluar dari saku. Asal kalian tahu aja nih, sejak 1966 cuma ada 4 pemain yang diusir gara-gara simulasi atau diving di Piala Dunia. Ini jelas blunder taktis yang fatal banget dari Embolo. Terus efeknya gimana? Kerasa banget secara taktik. Kehilangan striker utama langsung ngehancurin semua momentum yang udah susah payah dibangun Swiss. Dari tim yang tadi berani nekan, 10 pemain Swiss ini terpaksa masuk ke mode murni parkir bus alias bertahan hidup. Mereka cuma bisa nahan gelombang serangan Argentina demi nunggu peluit panjang menit 90 bunyi. Bagian keempat, Raja Perpanjangan Waktu. Tempat di mana DNA sang juara benar-benar diuji. Ingat angka 13 yang kita bahas di awal tadi kan? Nah, pas laga masuk ke babak extra time, raut wajah skuad asuhan Lionel Scaloni itu tenang banget. Nggak ada panik-paniknya acan. Dari 13 laga Piala Dunia yang berlanjut ke babak tambahan, Argentina sukses menangin 11 di antaranya. 11 loh. Buat lawan, ini statistik yang ngeri banget. Mereka udah khatam gimana caranya ngelola stamina, nyari ruang yang mulai terbuka, dan ngasih pukulan mematikan. Sejarah itu emang kejam ya buat Swiss. Polanya benar-benar identik kayak di babak 16 besar tahun 2014 lalu. Waktu itu Swiss juga nahan imbang Argentina sampai extra time sebelum akhirnya jebol oleh gol Angel Di Maria di menit 118. Sekarang di 2026 sama persis. Swiss udah bertahan mati-matian, tapi tembok pertahanan mereka akhirnya runtuh juga pas bensin udah benar-benar habis. Coba kita bedah skema pukulan KO Argentina ini. Efisiensinya luar biasa, klinis. Waktu adu penalti kayaknya udah di depan mata, tembakan Messi sempat ditepis Kobel.
Tapi bola liar nggak dibiarin gitu aja. Nico Gonzalez ngamanin bola, ngoper ke Jose Manuel Lopez yang kemudian ngebuka ruang buat Julian Alvarez. Dan melengkung indah ke pojok kanan atas gawang. Gak lama habis itu, pas Swiss lagi panik nyoba nyerang balik, Lautaro Martinez nuntasin bola pantul dari tembakan Thiago Almada. 3-1. 2 gol pembunuh cuma dalam waktu 9 menit. Bener-bener eksekusi kelas dunia. Terakhir, bagian kelima. Inggris menanti. Duel raksasa di semifinal tanggal 15 Juli nanti. Lewat kemenangan dramatis ini, Argentina melangkah ke semifinal menantang lawan yang gak main-main. Kalau kita bandingin perjalanannya, kedua tim ini bakal datang dengan kaki yang sama-sama lelah. Argentina baru aja tempur 120 menit lebih lawan Swiss. Nah, Inggris juga habis mati-matian ngelewatin drama extra time buat nyingkirin Norwegia. Artinya, laga semifinal besok bukan cuma sekedar adu pintar taktik, tapi adu kedalaman skuad dan seberapa cepat pemulihan fisik para pemain. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita. Dengan kedua tim yang sama-sama udah diperas abis tenaganya, baik fisik maupun mental, di tanggal 15 Juli nanti siapa yang sisa staminanya paling tangguh buat ngerebut tiket ke final? Apakah kecerdikan taktis skuadnya Scaloni atau daya gedor dan agresivitas dari armada Inggris? Coba kalian pikirin, pelajari polanya, dan pastinya mari kita tunggu bentrokan epik ini. Makasih udah ngikutin Bedah Taktik hari ini, sampai jumpa di laga selanjutnya.